Jutaan kosmetik dan obat palsu asal Tiongkok serbu Indonesia. Kosmetik ilegal mengandung bahan kimia berbahaya itu beredar bebas di pasar-pasar besar di sejumlah wilayah menggunakan label merek kosmetik terkenal. Di Jakarta, salah satu pasar terbesar di Jakarta Barat menjadi pusat peredaran kosmetik ilegal berbahaya itu. Di sejumlah tempat, Badan Pengawasan Obat dan Makanan gencar memburu pedagang kosmetik palsu. Kosmetik untuk wajah paling banyak dipalsukan. Ada permintaan di masyarakat, konsumen tergiur harga murah. Di pasar ini, banyak kosmetik asal Tiongkok masuk tanpa nomor izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Tak dijamin keasliannya dan bisa berdampak pada kesehatan kulit. Produknya pun bisa dijual secara grosir. Pedagang eceran mengambil banyak barang untuk dijual lagi ke sejumlah daerah lain. Kosmetik merek terkenal kerap menjadi buruan. Dijual jauh lebih murah dibanding kosmetik aslinya. Pak, ini berapa maskaranya? 120 selusin. Selusin 120.000. Sama. Juga sama. Boleh lihat nggak, Pak? Ini kalau setengah lusin berapa, Pak? 60. Ih, ini 60 modalnya dapat nggak? 10. Nggak bisa kurang kok. Mau online shop kok. Nah, Maskara mana lagi kok selain ini kok? ini aja. Ini Yang boleh lihat ini. kok. Lupa tuh snorkeling lu. Ya. Oh ini ya. Juga sama kok. Sama. 120.000 dapat selusin. Selusin. Selusin dulu apa? Setengah lusin dulu ya, Pak? Sama aja 33 boleh. Boleh. Nah, ini kan 3. Tadi yang tengah 3, ini 3 kan dekat-dekat 3. Iya sih. Mau 3 ya? Berapa tadi selusinnya? 120. Kalau beli 6 aja boleh? Boleh. Setengah lusin. Nah, 33 kan. Ini nih. Nah. Ini Nah, yang mana? boleh deh 33 deh kok. Salah satu pedagang yang kami temui mengaku sudah 10 tahun berdagang kosmetik ilegal. Ya keuntungannya sih lebih gede, apalagi kalau yang palsu. Jual kosmetik palsu itu banyak mas yang beli. Ya banyak lah, soalnya kan pada mau cantik tapi murah. Makanya banyak dia minat ke sayanya. Banyak sih, ibu-ibu juga banyak, lebih banyak juga anak muda sih, ABG yang pada mau cantik. Produk-produk kecantikan ilegal seperti lipstik, alas bedak, berwarna pipi tak berlisensi BPOM terpajang di sepanjang etalase toko. Bedak apa tuh bedak? Bedak kayaknya Itu berapa belinya? 200. Yang mana nih? Yang ini yang apa nih super Ini 240. selusin? Iya. Coba boleh lihat nggak? Itu bukan tester ya? Bukan tester ya? Dia tuh in one. Iya tuh ini apa? Nih bukanya. Cium ya? Selain ini apa lagi? Paling Ini warnanya sama semua selusin? iya, Berapa? 240? betul. Beli satuan dulu nggak bisa ya buat Paling minimal 3. tiga berapa? 3 6 65. Yang mana? Oh yang ini. Iya. Yang ini ya 3 60. Kalau yang ini 65. Pak nutup nggak modal? 65. Kurangin deh. Buat jualan lagi nih bang, kalau ini balik lagi sini lagi buat di kampung. Soalnya itu kita jualnya udah harga grosir. Tapi bisa sih, entah kalau misalnya kayak ngambilnya mana tahu, lu ngambilnya mau kayak bangsa-bangsa per sampai di atas 10 losin atau apa, tenang, harga bisa kurang Iya, kan? dikit lah. Dapat 1 3 dapatnya. Itu satu kurang. Satu kurang. Kalau selusin berapa? Gue hitung dulu berapa? 280. 280. Berarti satuannya berapa tuh kalau beli selusin? Kita 23 ribuan. Sama lu beli 3 ini juga modalnya sama kan, gua harga lusinan tetap.
Oh ini kelihatan KW-nya nggak sih? Asli nggak sih? Maksudnya KW-nya kelihatan nggak sih Kak kalau dijual di kampung? Ya kalau orangnya ini ya bisa tahu sih. Bisa tahu ya? Tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Yang mana? Tapi kalau di kulit nggak apa-apa kan ya Kak? Oke, 80 gue nggak kenapa-napa. Di kulit nggak apa-apa kan ya? Ini satu ya. Ini kembalinya. Ya kalau pembeli nggak nanya ya kita diem aja, ya kita nggak bilang. Kalau itu palsu. Produk-produk ini menggunakan merek-merek terkenal. Ternyata, produk ini tidak memiliki nomor registrasi peredaran keluaran BPOM. Selain itu, tidak ada pula tanggal kadaluarsa di kosmetik ini, sangat berpeluang untuk didaur ulang oleh oknum pedagang. Setelah saya mendapatkan produk bermerek yang diduga palsu ini di pasaran, saya akan mencoba mengetahui apakah produk ini terdaftar di BPOM atau tidak. Kalau beberapa contoh ya yang saya coba lihat di website kami untuk produk-produk yang sudah terdaftar, contohnya ini belum ada notifikasinya, nomor notifikasinya ya. Kita tidak tahu ini palsu atau tidak, tetapi yang jelas produk ini belum masuk ke Indonesia dan tercatat resmi di Badan POM. Jadi kalau ini beredar ya termasuk produk ilegal. Aroma bisnis curang kosmetik ilegal asal Tiongkok mulai tercium polisi. Polisi mengendus ada warga negara Indonesia sebagai pemilik modal dan 2 orang warga negara Tiongkok sebagai kurir. Hasilnya, polisi mengamankan lebih dari 1.000 kosmetik ilegal senilai lebih dari 67 miliar rupiah di Jakarta. Selama ini, peredaran kosmetik palsu bebas masuk ke pasar-pasar besar di sejumlah wilayah di Indonesia. Banyak pedagang mengambil barang ilegal ini untuk dijual kembali. Harga murah, jadi alasan kosmetik palsu banyak diburu. Bagaimana kosmetik asal Tiongkok ini bisa masuk ke Indonesia tanpa tercium aparat? Kosmetik itu berasal dari Cina, lalu masuk ke Indonesia melalui jalur Malaysia, melalui perbatasan di Kalimantan Barat. Dari situ, kosmetik ilegal dibawa menggunakan kapal menuju pelabuhan Tegar Marunda, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.